Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fairamanem Adil dengan NIM H07141038 dengan Prodi Sistem Informasi. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sintaksis dan semantik dalam bahasa formal. Bisa dilihat pada slide kedua. Dalam kajian ilmu komputer, matematika distrik, dan teori bahasa formal, dua konsep utama yang sangat penting adalah sintaksis dan semantik. Keduanya merupakan komponen fundamental dalam memahami bagaimana suatu bahasa, baik bahasa alami, bahasa pemrograman, maupun bahasa formal, dibentuk dan dimaknai. Bahasa formal digunakan untuk merepresentasikan pernyataan-pernyataan logis atau komputasional secara tidak ambigu. Agar suatu pernyataan valid dan bermakna dalam bahasa formal, maka ia harus memenuhi aturan sintaksis dan dapat diinterpretasikan secara semantik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahasa formal sebelum kita masuk pada sintaksis dan semantik. Bahasa formal adalah himpunan string atau rangkaian simbol yang dibentuk dari alfabet tertentu dan mengikuti aturan sintaksis tertentu. Bahasa ini sering digunakan dalam logika komputer, teori automata, bahasa pemrograman, bahasa mesin, dan kompilator. Kemudian yang kedua ada sintaksis. Sintaksis adalah sekumpulan aturan yang menjelaskan bagaimana string dapat dibentuk dari simbol-simbol dalam alfabet sehingga menjadi kalimat yang valid dalam bahasa formal. Aturan sintaks dapat dinyatakan menggunakan grammar atau tata bahasa formal seperti grammar Chomsky. Kemudian ada notasi BNF, back as noun form, kemudian ada regex atau regular expression. Kemudian selanjutnya adalah contoh dalam sintaksis. Contoh yang pertama ada kata valid AB dan ABAB. Yang kedua tidak valid ada AAB, BBA, dan ABB. Kenapa dia tidak valid? Ada satu aturan dalam sintaksis yang harus kita ingat selalu, yaitu setiap huruf A harus diikuti dengan huruf B. Maka dia tidak valid karena terdapat dua kali huruf A, yaitu AAB, sedangkan seharusnya huruf A harus diikuti dengan huruf B, maka dia menjadi tidak valid. Kemudian contoh yang kedua ada 3 tambah 4, sedangkan yang tidak validnya tambah 3 dan 4. Ini contoh yang sangat sederhana. Kenapa dia tidak valid? Itu karena strukturnya tidak sesuai aturan, yang dimana operatornya berada di depan 3 dan 4. Semantik adalah makna atau interpretasi dari string yang valid secara sintaksis. Dalam logika atau sistem formal, semantik menjelaskan apa yang dimaksud atau dikomunikasikan oleh string tersebut. Ada 3 jenis semantik yang kita ketahui, yaitu yang pertama ada denotasional semantik, yang dimana semantik ini memetakan ekspresi ke suatu objek matematis seperti fungsi, angka, dan sebagainya. Yang kedua ada operasional semantik, yang dimana semantik ini memodelkan bagaimana ekspresi dieksekusi atau dihitung. Yang terakhir ada aksiomatik semantik, yang dimana semantik ini menggunakan logika untuk menjelaskan sifat suatu ekspresi. Kemudian selanjutnya ada contoh dari semantik. Contoh yang pertama, misalnya dalam konteks logika, string AB bisa berarti aksi A memicu kejadian B. Jika maksudnya adalah B harus terjadi lebih dulu baru A, maka meskipun AB benar secara sintaksis, tapi salah secara semantik. Yang kedua ada jika 3 tambah 4 berarti menjumlahkan angka 3 dan 4, maka maknanya adalah 7. Namun, jika semantiknya menyatakan A sebagai penggabung jika semantiknya menyatakan tanda plus sebagai penggabung string, maka 3 tambah 4 bisa menjadi 34. Jadi makna semantik bisa berbeda tergantung konteks meskipun struktur sintaksnya valid. Baik, yang terakhir ada tabel perbandingan antara sintaksis dan semantik. Aspek yang pertama yaitu fokus, di mana sintaksis berfokus pada struktur atau bentuk, sedangkan semantik berfokus pada makna atau interpretasinya. Aspek yang kedua ada validasi, mana sintaksis dia berdasarkan aturan gramatikal, sedangkan semantik berdasarkan konteks atau interpretasinya. Kemudian aspek terakhir yaitu kesalahan, di mana kesalahan dalam sintaksis disebut sebagai struktur yang tidak valid, sedangkan dalam semantik disebut sebagai maknanya tidak sesuai. Baik, telah tibalah kita pada akhir dari penjelasan mengenai sintaksis dan semantik. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.